Banjarnegara telah benar-benar kebuka. Banjarnegara menuju pencapaian bermartabat dan sejahtera. Jadi yang namanya jalan ini tolong diperhatikan kepada teman-teman semua. Ini simpul-simpul kehidupan yang paling utama. Jadi mohon kepada teman-teman kita juga yang menjadi kepala daerah, jangan lupa infrastruktur ini sangat penting sekali. Bisa memikirkan masyarakat. Jangan perutnya sendiri aja yang kenyang, tahu enggak? Banjarnegara adalah sebuah kabupaten yang memiliki bentang alam berupa pegunungan, di mana sebagian besar masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian. Karena wilayahnya yang berupa pegunungan itulah, akses jalan merupakan satu hal yang sangat vital. Namun, kondisi infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sudah lama kurang mendapat perhatian. Pemandangan jalan rusak, terjal, berlubang sudah menjadi pemakluman sehari-hari. Lebih dari separuh isu pembangunan yang konon mengedepankan hajat hidup orang banyak hanya visi dan puisi. Pada kenyataannya, infrastruktur jalan yang menjadi nadi hidup warganya tak digarap sungguh-sungguh. Jalan-jalan rusak, banyak desa terisolir, jarak tempuh antar wilayah berkali lipat waktunya. Sejak dipercaya memegang tampuk kepemimpinan Banjarnegara pada bulan Mei tahun 2017, Bupati Budi Sarwono segera bertindak cepat. Giroh pembangunan yang digemakan Presiden Joko Widodo kepada para kepala daerah untuk membangun infrastruktur serta memulai pembangunan dari desa disambut dengan sungguh-sungguh. Budi Sarwono dan Wakil Bupati Samsudin bertekad mengemban amanat rakyat itu semaksimal mungkin dengan mengejawantah pada kebijakan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, yakni infrastruktur. Kualitas, ketebalan, kehalusan, serta keindahan jalan kabupaten di seantero Banjarnegara tidak kalah dengan jalan provinsi dan bahkan jalan nasional. Penggarapannya pun tidak main-main, profesionalisme dan mengedepankan mutu. Bahkan Bupati tak sungkan untuk turun langsung ke lapangan memastikan ketepatan pelaksanaan pembangunan itu. Setelah 3 tahun dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur, kondisi jalan-jalan di Kabupaten Banjarnegara sudah jauh berbeda dengan keadaan 3 tahun sebelumnya. Akses kesehatan sudah bukan lagi menjadi permasalahan bagi warga desa yang sebelumnya terisolir dan jauh dari pusat kota. Ibu melahirkan dan masyarakat dalam kondisi darurat dapat ditangani dengan segera sehingga terselamatkan nyawanya. Anak-anak tersenyum ceria menuju sekolah yang sudah mudah jalannya. Tanah-tanah menjadi pengaji harganya. Sektor perdagangan menggeliat dan meningkat pesat. Bahkan sektor pariwisata juga ikut melambung, memberikan lapangan pekerjaan baru masyarakat di sekitarnya. Setelah 3 tahun dilakukan percepatan pembangunan di bidang infrastruktur, ini sudah dapat terlihat nyata
bahwa dengan kesungguhan, tekad, dan dukungan penuh rakyat Banjarnegara, Bupati Budi Sarwono berhasil meningkatkan sektor pertanian sebagai pondasi ketahanan pangan masyarakat Banjarnegara. Semua komoditas pertanian masyarakat mengalami kemajuan yang signifikan. Biaya produksi bisa ditekan, hasil panen semakin meningkat, dan kemudahan distribusi hasil panen masyarakat dari hulu hingga hilir menjadi beberapa bukti bahwa pembangunan infrastruktur yang dicanangkan adalah faktor kunci keberhasilan menuju kesejahteraan. Inilah bukti nyata bahwa Budi Sarwono adalah seorang pemimpin visioner, pemimpin yang mampu melihat jauh ke depan dan menjadi teladan bagi masyarakat. Keteladanan itulah yang kemudian disambut oleh para kepala desa se-Banjarnegara dengan membangun ratusan jalan usaha tani untuk memaksimalkan kegiatan pertanian dan distribusi hasil-hasilnya. Karena hakikat pembangunan infrastruktur yang digalakan Bupati Budi Sarwono adalah pemihakan terhadap rakyat. Dengan melihat prestasi 3 tahun terakhir, masih tersisa 2 tahun untuk menyempurnakan pembangunan yang sedang berlangsung. Namun kini, Banjarnegara telah benar-benar kebuka. Banjarnegara menuju pencapaian bermartabat dan sejahtera. Jadi yang namanya jalan ini, tolong diperhatikan kepada teman-teman semua. Ini simpul-simpul kehidupan yang paling utama. Jadi mohon kepada teman-teman kita juga yang menjadi kepala daerah, jangan lupa infrastruktur ini sangat penting sekali. Kita lalai nggak mau bikin jalan, nggak membuatkan akses, ya dibiarkan begitu saja. Tunggu waktu kehancuran dunia, paham nggak? Itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah, gubernur, dan presiden, paham nggak? Kalau kita biarkan seperti ini, ibaratnya kita mematikan masyarakat kecil. Filosofinya, kalau kita tidak mau menurunkan hujan, tidak mau membangun, ilalang ini akan kering semuanya. Nanti begitu ilalang kering masuk, paham nggak? Radikalisme masuk, paham nggak? Gulingkan negara, gulingkan pemerintah, ganti pemerintah, ya kan? Indonesia akan dijadikan Suriah kedua. Ini perlu didengarin, paham nggak? Saya paham semua kok kalau ilmu kehidupan. Mudah-mudahan teman-teman saya yang jadi bupati bisa memikirkan masyarakat. Jangan perutnya sendiri aja yang kenyang.